Di ruang tindakan inilah aku ngelihat ada kepala bayi, badan bayi yang terpisah, serta organnya. Jujur gak, aku nggak kuat. Tek. Nah, di sini kulon nuwun, monggo. Kulon susul apa itu? Kamu siapa? Iya, Nak. Sakit. Iya. Kamu yang tadi di belakang. Oke. Mystery Seekers, malam ini gue udah ada di salah satu tempat. Ini tempatnya di pinggir jalan. Kalau kalian lihat, belakang gue ini jalan. Dan persis di belakang gue saat ini ada satu tempat atau klinik terlarang yang biasanya dulu dibuat untuk praktek ilegal aborsi. Jadi ini tempatnya. Ini nomor 61. Banyak misteri nih di dalam rumah ini. Yang pasti kita akan join dulu sama tim kabar misteri karena mereka udah sampai duluan. Kayaknya mereka ada di safe zone. Safe zone-nya di sini. Mystery Seekers, ikutin gue malam hari ini. Mystery Seekers, malam hari ini Nyai dengan Mas Danu sedang berada di lokasi bekas klinik aborsi yang sempat viral 2 tahun lalu. Klinik ini sempat gerebek dan sampai akhirnya kosong. Dan saat ini kami sedang memantau kamera CCTV yang letaknya mengarah ke sebuah jendela, di mana jendela itu berbatasan dengan satu lokasi tempat janin-janin aborsi itu dikuburkan. Itu ada halaman samping tempat lubang septic tank. Jadi janin-janin yang sudah berhasil disedot dimasukkan ke dalam sana. Ini kalau dilihat ya, ini ada penampakan banyak sekali yang sosoknya memang sudah nggak utuh. Sebenarnya kalau yang Nyai lihat, anak-anak ini diaborsi di usia, banyak yang sudah di atas usia 3 dan 4 bulan. Jadi sudah mulai ada denyut jantungnya. Selamat Bulan. malam. Halo. Halo. Halo Bang Erik. Apa kabar? Ini nggak berdiri ya? Apa kabar? Silakan duduk Bang Erik. Abang duduk Bang, sini. Mystery Seekers, kabar misteri malam ini menyajikan hasil investigasi kami terhadap mitos angker sebuah bangunan rumah kosong yang berlokasi di Jalan Paseban Raya, Jakarta Pusat. Rumah kosong ini sebelumnya ramai tereksposur pemberitaan media massa nasional setelah aksi penggerebegan pihak kepolisian yang berhasil mengungkap praktek aborsi ilegal yang dijalankan 3 oknum dokter dan beberapa oknum bidan. Diketahui lebih lanjut bahwa klinik aborsi ilegal ini telah beroperasi selama 21 bulan sebelum digasak polisi Februari 2020 lalu. Sejak beroperasi, klinik aborsi ini telah membunuh lebih dari 900 janin yang ditengarai dihasilkan dari kehamilan di luar nikah. Menurut informasi, janin-janin tak berdosa ini dibuang ke dalam safety tank yang berada di lorong samping rumah ini. Dan kini, sudah 2 tahun lebih rumah ini kosong sejak penggerebegan dan menyisakan residual kepedihan serta penyesalan. Berbagai kisah dan mitos misteri pun berhasil kami dapatkan dari warga setempat. Gimana tempatnya tadi? Aku kan lewat sebelah. Nah, jadi dari depan aja tuh ya udah kayaknya agak nggak enak gimana gitu ya. Maksudnya iya. Nih, kalau dari retrokognisinya ini tempat sebelah ini apa sih sebenarnya? Kalau dari rekonstruksi dulunya itu memang dipalsukan atau dibuat seakan-akan kantor biasa ya, kantor. Padahal di dalamnya memang buat praktek aborsi, tapi tidak ada
tulisan klinik, tidak ada dokter umum, itu nggak ada. Ada mesti kalau lihat. Dan memang nggak sederas klinik umum tamu yang datang itu. Kebanyakan memang adalah orang-orang yang calo, yang keluar masuk, dan pasien itu datang sesekali. Padahal lokasinya itu di pinggir jalan. Betul. Persis ya. Iya. Tapi maksudnya sampai praktek mereka tidak terdeteksi sama warga sekitar, Iya. itu sih lumayan wow banget. Karena mereka sembunyikan. Halo. Halo Bang. Wih, punya Iya, Ini lagi ngapain ini di sini nih? kita lagi. Kayak nggak punya dosa pada main di sini nih. Hah? Ini acara apa nih? Jadi kita dapat lokasi ini yang lumayan banyak pertanyaannya gitu loh Bang. Banyak Lokasi apa nih? misterinya. Lokasi cewek? Di sebelah kita ini. Sosok lainnya itu ada tinggi besar, itu sejenis ya genderuwo, tapi itu dibilang genderuwo bukan katanya. Terus saya juga kurang tahu makhluk apa itu, dari mana ada asalnya saya juga kurang tahu. Di daerah mana dia Lem, tinggalnya? Di lem belakang, belakang. iya. Dia berdiri tuh paling belakang tuh. Nah kadang suka berdiri di samping sini. Dia kayaknya kayak menjaga gitu, menjaga anak-anak itu gitu, yang lagi dibuang gitu di aborsi. Mungkin sekitar ada 2 tahunan kesini lah ya. Kadang-kadang saya juga kan lewat apa gitu, suka kayak ada banyak anak-anak kecil main apa gitu kan. Kadang-kadang suara-suara yang nggak jelas gitu. Kalau menurut warga sekitar sini, kunti merah itu. Mystery Seekers. Momen tak terduga terekam kamera saat beberapa sosok muncul saat Erik dan Kanjeng Ratu Aura baru memulai investigasi. Perhatikan momen ini. Selanjutnya tim menggelar investigasi awal dengan mengutus Indigos Investigator Danu M. Priyogo untuk melakukan solo explore ke rumah aborsi ini seorang diri. Sesuatu terjadi kepada Danu. Sesaat lagi di Kabar Misteri. Di ruang tindakan inilah aku ngelihat ada kepala bayi, badan bayi yang terpisah, serta organnya. Jujur gak, aku nggak